Hai semuanya, jumpa kembali dengan di pembahasan Java Graphical User Interface dengan Eclipse dan NetBeans ya. Oke, jadi pembahasan kali ini adalah merupakan sambungan dari pembahasan yang video terakhir, yaitu file chooser. Jadi kali ini kita menggunakan buffer image. Oke, nah di sini juga saya akan mohon izin untuk melihat code saya yang lama, karena sudah lama saya tidak menggunakan fitur-fitur yang ada di buffer image dan file ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan menggunakan Eclipse dulu ya. Eclipse. Kita buat Java project yang baru. Kita beri nama misalnya using buffer image ya. Atau image processing gitu ya, atau gimana ya. Finish. Nah, kita tambahkan seperti biasa sebuah JFrame form ya, new other. Tambahkan sebuah JFrame form. Oke, berikan dia nama form main misalnya. Oke, nah letakkan buffer image. Bukan seperti itu. Nah, buffer image itu tidak perlu, memang tidak ada komponen yang terlihat di sini. Buffer image itu nggak ada di sini, gitu ya. Nah, jadi hal pertama yang kita lakukan adalah form ini, ya, JFrame form ini kita set, ya, kita set undecorated dulu ya. Jadi kita ke code. Jadi si form ini kita buat ya, this titik undecorated. Loh, bisa dipanggil ya. Oke, kita buat set. Kita buat fitur set undecorated, ada nggak ya? Saya mau membuat title bar-nya hilang ya. Sepertinya tidak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk menggunakan buffer image itu beberapa hal harus kita import ya. Jadi import java.awt.bufferImage. Nanti kalau kita memiliki file ya, kita mau loading dari file, kita butuh nanti file IO ya. Kita butuh file IO. Java awt image buffer image. Oke, kita akan butuh import java.io.file untuk mengambil file ya, mengambil loading gambar dari citra ya, file image. Kemudian kita akan membutuhkan java.io.io_exception. Jadi kalau kita bermain-main dengan file, kita wajib menggunakan IO exception juga. Oke, nah katakanlah begitu konstruktor berjalan, kita mau membuat meloading sebuah gambar buffer image ya. Nah, saya akan memilih gambar dari folder yang tadi mungkin. Di sini foldernya. Oke, salah satu aja mungkin ya. Sini ya, mungkin salah satu dari sini. Oke, tapi nama foldernya jangan dilupakan. Oke, kita coba. Cara melakukannya adalah kita butuh apa namanya ya? Kita butuh file, deklarasi file ya. Kita belum deklarasi lupanya. Nah, jadi kita misalkan deklarasikan buffer image ini menjadi image saja, kemudian deklarasikan file sebagai image file gitu. Oke. Nah, jadi image file ini nanti kita buka dengan cara image file sama dengan new file dari ya, new file dari folder tadi kita pinjam. Sembarangan folder dulu kita pinjam ya. Backslash. Nah, sembarangan nama file, sebuah nama file dulu kita pinjam, misalnya yang ini 06 JPG misalnya. Seperti ini. Nah, apabila Anda menggunakan Linux, maka backslash ini diganti dengan slash. Apabila Anda menggunakannya di Linux atau Apple ya. Nah, di Linux atau Apple itu nggak ada drive-nya ya. Kebetulan karena saya pakai Windows aja. Oke. Nah, kemudian ada fitur yang namanya image IO read. Ya, image IO read si image file. Nah, ini buat ngapain ini ya? Nah, ini buat untuk masukkan ke buffer image ya. Buffer image. Jadi coba saya melihat dulu code yang lama, izin. Loading filenya ya. Ini dia. Oke, new file dulu. Jadi image buffer image ini sama dengan image IO read, tapi pakai IO exception ya, karena kita berhubungan dengan file. Oke, coba. Jadi gunakan try. Oke, kalau ada try berarti ada catch ya, IO exception. Oke.
Nah, jadi image IO read ini berikan kepada si image kita. Jadi image buffer image itu sama dengan image IO read ya. Nah, kemudian untuk menampilkannya kita butuh sebuah apa namanya? Kita akan membutuhkan sebuah di sini error ya, sebentar. Ada error. Oh ya, kelebihan. Oke. Nah, jadi kita butuh sebuah apa namanya ya? Sebuah method di override sebuah method paint. Jadi ada fitur private void paint. Di Java ada private void paint. Di sini nanti butuh informasi graphics G gitu ya, graphics G. Oke, nah graphics ini harus diimport, kalau nggak masih error ya. Nah, jadi karena paint ini adalah method abstrak dari JFrame Form, kita butuh override. Ya, kita butuh override. Nah, jadi import Java awt grafik ya, kita bakalan butuh awt grafik lagi. Jadi fitur-fitur AWT itu adalah fitur-fitur yang bisa dibilang tidak memiliki komponen visualnya ya. Oke. Nah, jadi biasanya di method paint ini, oh masih error ya, sebentar. Cannot reduce visibility of the inherited method from container. Apakah ini pakai public ya? Bentar ya. Oh, pakai public rupanya. Oke, jadi harus sesuai rupanya. Nah, jadi kadang-kadang banyak yang menggunakan super repaint ya. Super paint atau super repaint ya. Nah, super repaint ini untuk apa sih? Nah, super repaint itu artinya untuk manggil constructor, bukan constructor ya. Untuk memanggil kelas induk daripada JFrame Form untuk merefresh kembali form yang sudah ada ya. Tapi karena kita mau langsung menampilkan citra, biasanya ini nggak kita pakai ya. Kita langsung panggil si grafik daripada event atau listener pane ini ya, panggil draw image. Ada fitur yang namanya draw image, grafik dot draw image yang kita butuhkan ini ya. Nah, tapi memang saya herannya di Eclipse itu beberapa fitur nggak bisa berfungsi dengan baik, misalnya draw image ini ya. Oke, jadi coba kita lihat code saya yang lama ya. Nah, jadi draw image itu kalau kita bandingkan sih itu sebenarnya udah benar ya. Coba ya. Oke, jadi fitur draw image itu udah benar nih. Draw image-nya kemudian di posisi katakanlah 0,50, draw di form ini. Oh, bisa ya. Oke, bisa. Nah, kita coba jalankan ya. Apakah gambar tadi berhasil di loading? Oke, itu dia hasilnya. Barangkali formnya harus besar ya langsung ya. Coba mungkin ukuran formnya saya atur kembali. Dibesarkannya. Oke, barangkali ada fitur width dan height nggak ya? Width atau height atau size. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada fiturnya kita set manual coba ya. Bisa dengan code ya. Jadi pada saat constructor ini dijalankan, kita bisa panggil this titik set size ya. Ada fiturnya sih harusnya. Ya, sepertinya fitur-fiturnya lebih banyak di NetBeans ya. Set size menjadi katakanlah 800,600. Harusnya ada fitur set size ya. Iya ada, tapi cuman di apa namanya, cuman di IntelliSense-nya nggak bisa muncul ya. Oke, coba sekali lagi dijalankan. Oke kan. Oke, itu dia tampilannya ya. Oke, jadi hal yang sama juga bisa kita lakukan di NetBeans dengan cara yang sama. Kita new project ya, misalnya menggunakan buffer image. Nah, memang saya sendiri memang lebih terbiasa dengan NetBeans sih. Oke, kita coba ya. Nah, kita buat project baru. Lalu kemudian buat JFrame Form yang baru. Oke, beberapa hal kita deklarasi dan import ya. Misalnya import java.awt.graphics java.
import java.awt.bufferImage ya, .image ya, image.bufferImage, kita butuh file ya, import java.io.file, kita butuh IO exception lagi, import java.io.io_exception. Oke, beberapa deklarasi ya, bufferImage ya, deklarasikan sebagai image, kemudian file deklarasikan sebagai image file ya. Nah, kemudian konstruktor ini kita bisa set size, tapi di NetBeans bisa manual sih. Ya, di NetBeans ini bisa manual set size-nya. Nah, selanjutnya kita akan meloading filenya ya dengan cara file si image file adalah new file dari folder yang tadi. Yang ini. Oke. Nah, tapi di NetBeans tidak otomatis ya, slash-nya ya. Oke, tidak otomatis. Jadi Anda harus membuat sendiri backslash-nya 2 kali. Kalau di Windows, kalau di Apple dan Linux Anda pakai slash seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian nama filenya adalah 007.jpg. Oke, nah kemudian kita butuh image IO exception ya untuk loading file ya, image IO read. Oke, coba kita lihat catch IO exception. Oke, jadi apa yang kita lakukan di try ya? Di sini masih error ya. Oke, nggak apa-apa. Yang kita lakukan di try adalah image sama dengan ya image io.read, kita read si image file yang tadi. Oke ya. Ini mungkin dihapus saja. Nah, setelah di read kita butuh event pane ya untuk menampilkannya. Jadi kita tambah override. Jadi listener pane itu memang sudah ada ya, memang sudah ada bawaan JFrame from Java. Mungkin dia abstrak ya, makanya kita perlu override ya, public void pane graphics g. Oke. Ya, errornya hilang. Oke, seperti biasanya kita panggil super.repaint gitu, tapi kali ini kita tidak memanggilnya. Jadi g draw image ya, IntelliSense dari NetBeans sepertinya lebih lengkap ya. Draw image kita dengan lebar berapa ya, dengan tinggi berapa, kemudian ke mana. Oke, jadi lebarnya bukan lebar sih, x, kita ikuti yang keterangan di sini ya, jangan yang di code. Nah, x itu artinya letakkan di koordinat x berapa, y artinya letakkan di koordinat y berapa. Kemudian image observernya bukan yang image observer yang saya pakai this aja, artinya tampilkan ke form ini. Oke. Nah, di sini masih error, image IO belum diimport. Ya, image IO. Oh iya, image IO ya. Harusnya bisa ini. Image sama dengan image IO read. Image sama dengan image IO read. Image IO read image file. Harusnya sudah benar ya. Nah, berarti importnya kali ya. Iya, import JavaX image IO ya. Oke. Baru bisa ya. Oke, selanjutnya tidak lupa saya buat form ini undecorated ya. Saya buat undecorated artinya apa? Undecorated itu artinya title bar-nya hilang. Undecorated, ini dia. Kalau kita centang ya, lalu kita jalankan. Oke, kita lihat hasilnya. Itulah dia hasilnya. Ya, undecorated artinya formnya hilang. Ya, tidak nampak formnya. Judul formnya ya, tidak nampak ya. Nah, inilah dia tampilannya. Oke, jadi sehingga untuk menutupnya gunakan ALTF4 ya, begitu ya. Oke, begitulah cara menampilkan sebuah gambar ke dalam buffer image dan menggambarkannya dengan grafik. Wajib menggambarkannya dengan grafik. Nah, bagaimana kalau kita bermain-main dengan buffer image itu kita mengolah citra. Kita mau mengolah citra ya. Nah, katakan saya menggunakan event mouse move ya, tapi yang ini saya pakai di Eclipse. Saya menggunakan event mouse move untuk menunjukkan itu titik X dan Y yang mana ya. X dan Y yang mana dan itu warnanya apa sih gitu ya. Oke, nah jadi mungkin akan saya buat berbeda antara Eclipse dengan NetBeans. Yang di NetBeans nanti saya akan membuat bagaimana mengganti warna
atau menciptakan nanti buffer image yang baru. Dari NetBeans ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengambil nilai RGB-nya. Oke, nah kita mulai dengan NetBeans dulu ya. Kita akan membuat image sendiri tanpa loading, tanpa di loading ya. Nah, jadi kalau kita tidak loading dari file gambar, kita bisa ciptakan kita bisa ciptakan sendiri image kita kok, bisa kok ya. Nah, ini beberapa yang tidak saya butuhkan, saya tutup dulu. Oke. Nah, bagaimana cara menciptakan image yang baru, membuat sendiri? Ya tidak sulit kok. Image sama dengan new buffer image ya. New buffer image itu ada konstruktornya. Belum muncul ya. Sama dengan new buffer image. Harusnya ada konstruktornya. Nggak nampak ya? Oke, nggak apa-apa kalau nggak nampak. Berukuran 800 x 600 pixel. Terus kemudian mode warnanya saya pakai yang RGB ya, 3 byte RGB, ada 3 byte RGB yang ada BRG sepertinya ya, integer 3 byte, iya integer RGB yang sering dipakai ya. Oke, nah cuman kalau yang 3 byte RGB ini ya saya belum pernah coba ya, tapi sekalian aja kita coba. Oke, nah jadi cara cara mengganggu warnanya gimana ya? Nah jadi kalau ini dijalankan kan tidak ada apa-apa ya, karena kita tidak loading filenya ya. Oke, nah cara bermain-main dengan warna-warna ini gimana? Katakanlah saya membuat sebuah kotak ya, jadi saya bakalan butuh int x, y. Oops. Nah kemudian biasanya kalau kita menggunakan bahasa C untuk mengolah citra, kita butuh variable byte ya untuk RGB-nya ya. Nah khusus di Java saya akan membutuhkan color dan temp untuk bertipe integer untuk mengambil warna ya. Nah kalau di bahasa C itu kita bisa menggunakan tipe byte untuk mengambil nilai red, green, blue-nya ya, bagi yang paham pengolahan citra dengan RGB. Nah, tapi masalahnya di Java itu ya, problem dengan byte adalah nilainya itu tidak 0 sampai 255. Ya, intensitas cahaya itu harusnya ya secara digital untuk channel RGB itu adalah 0 sampai 255. Sementara tipe data byte di Java dengan C berbeda. Tipe data di C kita bisa pakai unsigned char di bahasa C, di mana unsigned char itu memang jangkauannya 0 sampai 255. Nah, tapi di Java itu ya penggantinya memang adalah byte. Hanya saja byte itu jangkauannya hanya sampai 127, positif 127. Jadi sehingga menyebabkan nilai warnanya tidak lengkap. Nah, jadi untuk itu saya coba menggunakan tipe data short meskipun lebih boros dibanding C, tapi apa boleh buat ya, tipe data short. Nah, tipe data short itu punya jangkauan sampai 32 ribuan ya. Oke, jadi kita coba. Oke, gunakan 2 kali for ya untuk mengganggu image ini. For Y kita membuat sebuah gambar barangkali, sebuah gambar persegi ya. Y dimulai dari 100 selama Y lebih kecil sama dengan 200 Y++. Untuk setiap X dari masing-masing Y dimulai dari 200 misalnya, selama X lebih kecil sama dengan 400 misalnya X++. Nah itu di image ada perintah yang namanya set RGB ya. Nah ada fitur yang namanya set RGB. Nah jadi baik saya menggunakan tipe 3 byte RGB ataupun saya menggunakan integer RGB gini, seperti ini, itu cara set RGB-nya tetap sama ya sebenarnya ya. Makanya inilah masalahnya kalau di Java ini ya, image processing di Java kurang oke ya sebenarnya ya dibanding C ya. Oke, nah jadi untuk warna-warnanya saya boleh pilih dulu ya. Misalnya saya sengaja pakai warna red-nya lebih banyak ya, red lebih sedikit ya. Red lebih sedikit misalnya 64 aja atau 0 sama sekali, saya nggak mau warna red gitu ya menyolok kali di layar monitor saya. Nah warna green saya kasih penuh, untuk warna green saya kasih penuh. Kemudian untuk warna blue saya kasih setengah ya, karena jangkauan image processing RGB ini nilai maksimumnya 255, nilai paling kecil adalah 0 ya. Oke, nah jadi set RGB ini hanya menerima integer, tidak menerima short. Ya 3 RGB bertipe short tidak bisa, dia hanya menerima satu integer. Jadi mau nggak mau ya kita harus menggabungkan RGB dengan cara ya di sini mengenai masalah image processingnya tidak dijelaskan di sini ya, itu lain mata kuliah itu biasanya ya, lain bidang ya. Oke, jadi cara mengolahnya adalah di Java
ya. Kalau di bahasa C, blue akan dikali 65536 ditambah dengan ya, ditambah dengan green dikali 256 ditambah dengan red kalau di bahasa C. Nah, seingat saya di Java terbalik ya, malahan red di sini, blue yang di belakang. Tapi kita coba aja. Oke, set RGB di sini masih error karena titik komanya nggak ada. Nah, kita lihat apakah kotak berwarna cyan ini sudah muncul belum ya? Oke, kita lihat. Oh, jadi green malahannya. Nah, malahan jadi green ya. Oke, jadi kita lihat apa yang salah. Karena greennya penuh, blue-nya setengah, red-nya 0 ya. Oke, sekarang saya ganti red di sini, blue di sini. Kita lihat lagi. Oke, nah inilah baru yang sebenarnya. Nah, kita coba memanipulasi RGB-nya ya. Nah, saya mau misalnya green-nya tidak atau blue-nya juga terang ya, blue-nya juga terang. Kita jalankan. Oke, itu hasilnya. Jadi warna cyan ya. Nah, kalau warna red-nya saya naikkan juga, misalnya setengah. Nah, jadi beginilah kira-kira bermain-main pixel dengan buffer image di Java. Oke ya, ini kita memanipulasi image ya. Kita memanipulasi pixel-pixel image yang sudah saya lakukan di NetBeans. Nah, di Eclipse saya akan mencoba hal yang berbeda, meskipun dua-dua halnya bisa dilakukan di kedua tool ya. Jadi saya di Eclipse itu saya akan mengambil nomor warna, bukan mengeset nomor warna, tapi di sini saya akan mencoba mengambil nomor warnanya ya. Oke, jadi kita butuh event mouse move ya. Kita butuh event mouse move. Terlalu kecil ya. Mouse move. Oke. Ini ya mouse move ya. Oke. Mouse move. Nah, ada apa sih dengan image mouse move ini ya? Oke, karena kita menggambarkan image itu di posisi ketinggian ini masih NetBeans ya, mohon maaf. Salah. Di Eclipse ya. Eclipse, kita trigger event mouse move ya, ini dia. Event mouse move ya. Source. Oke, ini ya, event mouse move kita trigger ya. Nah, tapi event ini kok di sini ya? Nah, eventnya kok di sini? Nanti tidak mengenal apa yang ada deklarasi di sini jadinya kan? Nah, jadi untuk itu ini saya pindahkan ke atas. Tidak dibuang ya, jangan dibuang, pindahkan ke atas aja. Nah, add mouse motion listener. Oke. Nah, seingat saya sih di argumen ini ada fitur, get X. Ada fitur get X ya, seingat saya ya, ada fitur get Y gitu. Nah, tapi karena kita menggambarkan di posisi Y50, berarti posisi mouse saya itu bergeser 50 sehingga kurang tepat ya. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana cara kita mengambil nilai RGB-nya? Nah, jadi kita butuh beberapa variabel, boleh deklarasikan secara global aja, integer color dan temp. Kemudian short RGB, nilai RGB-nya mau kita ambil. Hal pertama yang kita lakukan adalah get RGB dengan cara image ada fitur yang namanya ada set RGB, maka ada get RGB juga. Get RGB di posisi mouse get X, di posisi mouse get Y. Oke. Nah, berikan warnanya kepada sebuah variabel bertipe integer yaitu color. Oke, color sama dengan image get RGB. Sementara di NetBeans tadi ini, nah kita menggunakan set RGB ya. Jadi cara menggunakan set RGB dengan get RGB tidak berbeda jauh. Jadi fitur get RGB ini harus menerima sebuah tipe integer sebagai kombinasi color RGB. Sementara get RGB sini malahan menampung kombinasi 3 channel RGB yang diperoleh dari perintah get RGB di posisi X mouse dan di posisi Y mouse ya. Nah, kemudian saya akan menampilkan ke title apakah ada fitur set title ya. Oh, sepertinya tidak ada pula fitur set title ya. Jadi saya menampilkan kemana ini ya? Saya coba menampilkan ke coba saya panggil super repaint juga ya. Super repaint-nya tetap saya panggil supaya formnya tetap kelihatan. Oke. Nah, saya letakkanlah sebuah label untuk menampilkan labelnya harus di mana ya. Sebentar, set bound. Ini saya perbesar, udah besar ya.
Set bound, set size, ada set size nggak ya? Nggak ada fiturnya rupanya. Oke, nggak apa-apa. Coba kita jalankan dulu. Oh, ada error ya. Masih ada error. Oh iya, ini karena belum siap. Oke, kita belum membuat labelnya. Baik, kita coba buat label ya. Mana dia? Komponen. Letakkan si label di sini. Oke, di situ aja. Nah, berikan nama, misalnya nama variabelnya adalah apa ya? Label pos, label posisi aja ya. Keterangannya dibuang ya. Keterangannya kita buang. Oke, begitu saja. Ya, atau keterangannya dibuat aja ya. Coba diulangi. Dah, biar aja seperti itu dulu ya. Oke, kita lanjut ke code. Ganti dulu namanya. Label post. Nah, jadi kita akan menampilkan informasi warna ke label post ini ya dengan cara setiap mouse berubah posisi, ambil X dan Y mouse ya, ambil warna di posisi X dan Y mouse tersebut ya, baru nanti kita panggil label posisi titik set text menjadi warna tersebut ya, ditambah dengan misalnya tanda titik 2 ya. Nah, bagaimana dengan RGB-nya? Oke, di sini error ya. Nah, terpaksa label ini kita buat lagi dengan final ya. Mana labelnya? Ya, kita buat lagi dengan final ya. Final. Labelnya kok 2 ya? Oke, kita buat lagi dengan final. Oke, jadi errornya hilang. Nah, cara menguraikannya kembali itu adalah cara yang kebalikan dari cara menggabungkan warna tadi. Jadi kalau R itu dikali dengan untuk menggabungkan warna R harus dikali dengan 65536, maka untuk mengambil R saya harus membaginya dengan 65536. Jadi caranya R sama dengan konversi ke short ya. Nah, konversi ke short dari si color dibagi dengan 65536. Seperti itu dia. Nah, kemudian dapat greennya kita butuh sisa pembagian ya. Nah, jadi untuk saya butuh nanti variabel temp ya. Temp adalah color di modulus 65536. Nah, sementara green didapatkan dari konversi ke short dari si temp yang warna yang sisa tadi. Temp ini dibagi dengan 256. Dapatlah warna green. Nah, kemudian warna blue-nya didapat dari warna temp ya di modulus. Jadi sisanya di modulus dengan 256 ya. Oke, jadi ini hanya percobaan untuk image processing aja. Ini tidak benar-benar 100% kita fokus ke image processing ya. Kita hanya memakai fitur buffer image saja. Nah, kemudian ditambahkan dengan R, tambahkan dengan sebuah spasi, tambahkan dengan green, tambahkan juga dengan sebuah spasi, tambahkan dengan blue. Oke, mungkin kita kasih jarak biar nggak bingung. Kita kasih jarak ya. Nah, jadi kita coba apakah kita sudah berhasil. Oh, ada error satu lagi. Error, sepertinya di sini ada error ya. Error, tapi nggak ditunjukkan errornya di mana. Oh, udah hilang errornya ya. Oke, coba kita jalankan. Jadi setiap mouse saya berubah, oh labelnya ketimpa mungkin ya. Setiap mouse saya berubah, saya mau menampilkan keterangannya ya. Tapi sepertinya labelnya nggak kelihatan. Mungkin karena ketimpa ya. Makanya saya membutuhkan title sebenarnya tadi ya. Saya butuh titlenya. Oke. Ya, saya membutuhkan titlenya sih. Mana ya? Mungkin gara-gara repaint ini ya. Super repaint draw image.
Kita coba ya. Oke, sekali lagi, kalau memang nggak bisa, ya kita coba di NetBeans ya. Oke, sepertinya tidak bisa menampilkan. Oke, nggak bisa menampilkan ya, nggak apa-apa. Makanya tadi saya butuh title sebenarnya. Oke lah, nah saya melakukan kembali di NetBeans kalau begitu. Nah, ini code yang set warna, itu kita hapus. Nah, kita kembalikan code yang mengambil gambar tadi. Kita kembalikan. Oke, ini dibuka kembali. Nah, kita butuh event mouse move lagi seperti tadi ya. Di desain, di form ini, kita cari event mouse move. Event mouse move. Oke, kita trigger ya. Kita trigger apa ya? Form main mouse move misalnya. Dengan nama form main mouse move. Oke, kita mulai seperti tadi ya. Seperti tadi, kita ambil color dengan cara si image ya, get RGB dari posisi argumen event ini, event mouse titik get x, oke, koma event ini lagi get y, oke. Kemudian si color ini kita pencar, oh di sini error ya, kekurangan kurung ya, kurangan kurung. Oke. Nah, kemudian colornya kok masih error ya? Oh iya, di sini. Colornya nggak dikenal. Oke, kita buat jadi global aja. Jadi variabel global aja supaya dikenal. Oke, lewat ya. Ya. Nah, uraikan warna R dengan cara color dibagi konversi ke short dulu. Konversi ke short dengan cara color dibagi dengan 65536. Kemudian untuk R dan G ke bagian sisanya dengan cara temp sama dengan color modulus dengan 65536. Kemudian green diambil dari temp ya dengan cara konversi ke short temp dibagi 256. Ya, jadi sisanya untuk green dan blue. Sisa dari temp sisa dari color dibagi 65536 untuk temp dan untuk green dan blue. Kemudian untuk blue, karena cara ngambil greennya adalah dengan membagi 256, maka sisanya pembagian terhadap 256 itu adalah untuk warna blue-nya. Lalu tampilkan ke title aja, this.set title bahwa di koordinat get x, event get x ini ditambah dengan tanda kutip, ditambah dengan event titik get y, ya itu warnanya adalah sama dengan ditambah dengan color, oke, ditambah dengan mungkin titik 2, uraiannya adalah red tambah dengan spasi tambah dengan green tambah dengan blue, oke, titik koma. Oke, kita lihat ya. Nah, kita jalankan. Jadi bukannya di NetBeans tidak bisa mengambil RGB, tadi bisa, cuman hanya saja di NetBeans tadi itu kita tidak bisa pakai set title. Jadi kalau kita pakai labelnya ketimpa oleh buffer image. Oke, jadi title-nya yang tadi ini kan sudah saya buang ya. Nah, jadi event daripada event property daripada JFrame form ini saya sudah memilih undecorated, artinya title-nya hilang, title bar-nya nggak ada. Jadi saya munculkan kembali. Nah, kalau sudah saya munculkan kembali, nanti title bar itu bisa ketimpa oleh gambaran draw image ini ya. Jadi sehingga saya pilih agak turun ke bawah, yaitu misalnya 50 atau 40 pixel. Nah, kalau saya gambar agak turun ke bawah 50 atau 40 pixel misalnya, maka get y-nya itu harus dikurangi dengan 40 dong gitu. Nah, jadi sehingga saya butuh integer y sama dengan get y kurang 40 juga. Jadi supaya sesuai. Nah, gitu ya. Jadi supaya sesuai ya. Karena saya menggambar di posisi kelebihan 40, saya mengambilnya harus di posisi yang dikurangi dengan 40 kembali ya. Logikanya seperti itu. Ya, kita lihat. Ya, Anda nampak sendiri yang di title itu. Ya, nah jadi makin ke kanan X makin bertambah. Ini X, Y ya. Makin ke bawah Y makin bertambah, makin ke atas Y makin berkurang, makin ke kiri X makin berkurang.
Jadi sambil posisi pointer mouse saya berjalan, ini, oke. Nah, Anda perhatikan, nah nilai pixel di Java ini menjadi masalah memang ya. Nah, nilai pixel itu kok bisa minus? Nah, itu dia. Nah, jadi Java itu kurang cocok untuk image processing memang sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi nilai warnanya ini kok minus ya? Nah, biasanya sih cara mengakalinya ya, setiap warna itu saya invert, itu warnanya warna terbalik ya sebenarnya ya, warna invert. Jadi setiap color yang saya ambil itu saya lakukan dengan cara 16777 216 ditambah dengan warna pixel tersebut untuk membuat dipositifkan. Kenapa saya pilih angka ini? Karena kombinasi RGB menghasilkan jumlah warna sebanyak ini. Gitu ya. Nah, coba sekali lagi. Jadi memang image processing di Java itu agak tidak nyaman lah gitu ya. Oh, mungkin huruf B-nya salah. Tambah spasi, tambah B ya, sekali lagi. Nah, barangkali ini beroke ya. Coba kita lihat. Ya, nah di sini Anda perhatikan 73 itu adalah intensitas red, 71. Intensitas green-nya lumayan banyak yaitu 100. Intensitas blue-nya lebih banyak yaitu 202. Nampak di sini. Ya, nah jadi cara mengambil warna itu setelah ambil dari buffer image, si warna harus dikurangi oleh 16777 216 baru kita mendapatkan kode warna yang benar sehingga kita bisa mendapatkan nilai red, green, blue yang benar ya. Oke, jadi demikian pembahasan di video kali ini mengenai buffer image. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.